Kalau begitu kita akan lanjutkan lagi ke, narasumber terakhir kita. Ini ada dari Kadek Enggi Aditya Heraldi, SAMD, selaku Direktur Kampus Bali Internasional, itu beliau perwakilan dari Genpi Buleleng. Kita berkenalan dulu. Halo, selamat siang Kak Kadek, apa kabarnya? Halo, selamat siang. Terima kasih atas waktunya dan halo, selamat siang para partisipan dan narasumber yang saya hormati. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Buleleng. Nah, sekarang saya akan memaparkan atau sharing tentang desa wisata yang di Buleleng. Jadi, tadi luxury sudah, sekarang naturally. Nah, sekarang saya mengambil tab tentang berjudul Back to the Origin. Saya mengambil scope yaitu di desa wisata karena kita tahu Buleleng itu sangat banyak desanya, bahkan kabupaten terbesar di Bali. Nah, back to the origins atau back to the origins. Jadi itu kembali ke asal atau awal mula. Jadi saya melihat Buleleng itu adalah sebagai taksu yang artinya adalah kepala Bali. Jadi seperti itu. Oke, yang saya bahas pada kali ini adalah ada 3 desa, karena 3 desa ini sangat unik saya bilang. Di samping itu karena desanya berdekatan, setiap desa itu memiliki ada pesona alam, kuliner, dan budaya yang sangat magis dan kemudian unik. Nah, pesona desa wisata di Buleleng ini, yaitu 3 desa ini berada di Kecamatan Sawan. Yang pertama itu ada Desa Sudaji, kemudian yang kedua Desa Sekumpul, dan yang ketiga adalah Desa Lemuke. Tamu-tamu atau wisatawan asing sering menyebut desa kami itu seperti hidden paradise in North Bali, yaitu surga terpencil atau surga yang benar-benar sulit dituju atau tidak banyak orang yang tahu. Nah, di Desa Sawan sendiri itu ada 11 sampai 12 desa yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Jadi 3 desa ini memiliki semuanya. Dan untuk mengeksplornya juga lebih gampang tentunya. Oke, the first one is Desa Sudaji. Jadi yang pertama kita bahas Desa Sudaji. So, what is the Sudaji? Oke, jadi kita bahas Desa Sudaji itu awalnya bernama Sari Aji, yaitu Sari itu artinya ajaran, kemudian Aji itu bersih. Jadi diartikan sebagai ajaran yang bersih. Kemudian entah mengapa desa ini berubah dan berganti nama menjadi Sudaji. Di Sudaji juga terdapat tradisi bukaka. Nah, apa sih itu tradisi bukaka? Nah, bukaka itu adalah tradisi yang dilakukan setiap 1 tahun sekali, di mana artinya rasa syukur hasil panen kita selama 1 tahun terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi tradisi ini sangat sakral dan magisnya itu sangat tinggi. Kemudian selanjutnya itu ada lawar guntung. Nah, ini yang beda. Jadi di Sudaji itu ada lawar guntung, itu makanan lawar khas Sudaji, di mana disajikan dengan tumpeng yang berbentuk segitiga, ada yang kotak, ada yang kerucut. Nah, lawar guntung ini kita bisa temukan pada saat acara atau seremoni-seremoni tertentu. Kemudian di Desa Sudaji tidak hanya terdapat kuliner, kemudian budaya, di sana juga terdapat kesenian. Orang-orang Buleleng khususnya di Sudaji itu terkenal dengan ukiran asli Bali Utara. Jadi ukiran asli Bali Utara itu sangat banyak kita jumpai di Desa Sudaji, bahkan arsitektur kuno itu berada di desa kami. Bahkan sudah beberapa kali para peneliti ukiran Bali Utara itu aslinya itu dari Desa Sudaji atau khususnya di Kecamatan Sawan itu sendiri. Nah, tidak hanya ukiran juga, karena masyarakat Sudaji itu banyak orang yang berprofesi sebagai seniman. Nah, kemudian di Sudaji juga ada lukisan kaca. Nah, lukisan kaca ini juga sangat jarang ditemukan di desa di Bali khususnya. Jadi di Sudaji juga
memiliki lukisan kaca yaitu asli ukiran, kemudian gaya dari lukisan itu sendiri, khususnya di Sudaji. Nah, tidak hanya ukiran saja di Sudaji juga merupakan run ini adalah lari perdamaian dunia only di Buleleng, yaitu di Sudaji. Yaitu lari perdamaian dunia ini diikuti oleh hampir 80 negara. Jadi tujuan dari event ini yaitu untuk mengikat atau meningkatkan hubungan sesama manusia. Kemudian itu ada tubing. Nah, tubing ini merupakan attraction yang sangat seru. Jadi tubing juga kita bisa lakukan di desa Sudaji, mulai dari sungai yang besar dan sungai yang kecil. Jadi debitnya air di Sudaji itu sangat memungkinkan untuk melakukan tubing. Oke, mungkin itu dari desa Sudaji. Kemudian next kita ada Desa Sekumpul. Nah, Desa Sekumpul ini yaitu desa yang sangat bagus juga untuk dikunjungi karena yang pertama Sekumpul memiliki air terjun atau Sekumpul Waterfall. Jadi ada 7 point waterfall atau ada 7 mata air di Sekumpul itu tersendiri, dan air terjun Sekumpul merupakan air terjun tertinggi di Bali khususnya. Oke, next kita ada yaitu kuliner juga dan aktivitas trekking di Sekumpul. Jadi untuk minuman itu Sekumpul sendiri memiliki luwak kopi asli. Jadi di mana kita bisa melihat proses bagaimana warganya menciptakan luwak kopi itu sendiri, dari memberi makan kepada luwaknya, kemudian diproses sampai disangrai dan sampai disajikan, bahkan sampai dikemas. Kemudian di desa Sekumpul sendiri itu ada penyulingan minyak cengkeh. Nah, penyulingan minyak cengkeh ini yaitu kita bisa melihat bagaimana proses minyak cengkeh itu dibuat, dari dipetik, kemudian juga diolah, kemudian dari bahan baku, dan ini masih tradisional. Dan Sekumpul sendiri juga terkenal dengan pohon cengkehnya seperti itu. Nah, next, kemudian di desa Sekumpul juga karena masih alami atau natural, jadi kita bisa melakukan aktivitas bersepeda. Kemudian kita beralih ke Lemukeh. Nah, ini yang paling saya suka kunjungi kalau saya pulang kampung. Nah, desa Lemukeh ini benar-benar memiliki alam yang benar-benar tidak ada di kabupaten manapun atau desa manapun, khususnya di Bali. Jadi hanya di Lemukeh. Kenapa? Karena destinasi alamnya yang sangat-sangat lengkap. Bahkan yang saya tampilkan di sini itu masih ada yang belum saya bahas. Nah, kemudian di desa Lemukeh itu ada water sliding atau water slide. Jadi di mana itu slide atau perosotannya itu benar-benar dari natural stone atau batu. Jadi alami, tidak buatan manusia. Jadi kita bisa melakukan water slide dari sungai menggunakan pengaman seperti ban dan lain-lain. Oke, kemudian next itu ada Lemukeh Waterfall juga. Nah, walaupun desanya berdekatan, tetapi setiap desanya itu memiliki karakter tersendiri. Jadi ini orang-orang sering disebut triple waterfall atau four waterfall. Jadi tetapi orang sering menyebut triple waterfall. Kemudian next itu ada authentic pool. Jadi authentic pool ini yaitu berada di atas Lemukeh waterfall ini. Benar-benar view-nya itu full kita bisa melihat, kemudian juga dengan air yang begitu jernih dan dingin, khususnya adik-adik juga di sini atau para partisipan bisa melakukan memancing di sini atau kemudian bereksplorasi atau menenangkan pikiran. Oke, selanjutnya itu ada Infinity Swing. Jadi ini kita bisa lihat bagaimana pemandangan, kemudian juga swing yang diberikan atau tantangan challenge-nya. Jadi bagi yang takut ketinggian mungkin takut untuk mencobanya, tapi yang suka tantangan ini sepatut dicoba. Kemudian next itu ada VGT Race. Nah, VGT Race ini juga sangat
bagus sekali, di mana saya melihat ini menjadi aset yang sangat penting yang kita lindungi dan kita lestarikan. Kenapa? Karena di Bali sendiri sawah itu sudah mulai sedikit ada. Bahkan dari cara pengelolaan sawah pun kita sudah mulai berganti, khususnya sudah menggunakan mesin. Nah, tetapi di VGT Race ini saya melihat mereka atau masyarakat yang tinggal di sana menggunakan tradisional sistem. Oke, mungkin itu tentang Desa Lemuke. Oh ya, saya lupa. Di Sudaji juga 3 desa tersebut juga memiliki akomodasi yang memadai, dan ini 3 akomodasi ini yang saya hanya recommended karena untuk standarnya atau standar orang asing walaupun tradisional, tetapi kita juga harus mengingat faktor-faktor yang penting dalam homestay atau akomodasi. Jangan ragu untuk datang ke desa tersebut karena kita masyarakat akan men-treat siapapun, mau wisatawan lokal maupun asing, kita akan men-treat dengan sangat baik dan ramah mungkin. Oke, thank you very much for your time. Salam Gempi, yuk ke Buleleng. Buleleng enjoy and Buleleng the different. Okay, thank you for your time. Kita bisa masuk ke sesi Q&A. Oke, pertanyaan pertama ini ada dari Kak Rizky. Saya Rizky mau bertanya, jenis wisata apa saja yang menarik dieksplor dan belum cukup dikenal oleh wisatawan di Bali Utara? Sejauh ini Bali Utara yang saya tahu tentang trekking dan diving. Lalu transportasi untuk ke sana dari bandara berapa lama? Apakah aman dan nyaman jika pergi ke sana dengan motor? Thank you. Oke, mungkin ada yang ingin merespon terlebih dahulu dari Pak Komang, boleh? Siap. Nah, jadi kalau saya melihat, memang secara umum itu di daerah Bali Utara itu adalah khususnya di barat itu trekking sama diving ya, water sport ya. Di sisi lain juga sebenarnya ada beberapa hal yang menarik yang perlu digali sebenarnya seperti desa wisata yang disampaikan tadi juga dari Egy. Terus ada beberapa aktivitas masyarakat lokal di Bali Utara yang memang sebenarnya menarik ya, artinya mereka masih melakukan secara tradisional, secara natural, kayak gitu. Aktivitasnya masih alami sekali, seperti halnya di daerah timur ya, di tempat kami itu yang ada yang masih bikin gula, bikin arak, kayak gitu kan. Itu interesting untuk didatangi sebenarnya. Nah, di samping juga ada tempat-tempat wisata yang seperti disampaikan tadi Sudaji, terus Lemuki, desa yang memang mengelola tempatnya sebagai destinasi. Karena secara umum wisatawan tidak hanya mengunjungi tempat pariwisata yang memang dari segi natural kan gitu ya, dari segi areanya, tapi dari kebudayaan juga kan. Cara hidup masyarakat itu sendiri seperti apa, historinya kayak gitu. Jadi kebudayaan yang di Bali Utara itu cukup menarik juga untuk didatangi, apalagi dari segi eh, makanan banyak sekali di Bali Utara yang harus dieksplor tadi. Tapi kalau yang kelebihan untuk Bali Utara itu saya lihat adalah tempat kita luas. Bali Utara itu luas, jadi wisatawan itu bisa lebih leluasa untuk melakukan aktivitas outdoor. Nah, terus wisata alamnya masih banyak sekali yang bisa dikembangkan. Mungkin itu ya, mungkin Pak Didi bisa tambahkan dari segi kendaraan apa segala macam yang disampaikan tadi pertanyaannya. Silakan Pak Didi. Baik Pak Komang, terima kasih banyak sudah sharing ya penjelasannya. Nah untuk Pak Adik Rizky atau kakak atau bapak ya, jadi untuk di Buleleng ini kan seperti tadi pemaparan dari Pak Komang, saya sendiri dan Pak Enggi juga, itu banyak banget ya kegiatan yang bisa dilakukan gitu di Buleleng. Selain diving, selain trekking itu tadi saya jelaskan itu ada banyak sekali daya tarik wisata yang bisa dikunjungi ya. Jadi saya tambahkan sedikit, jadi Taman Nasional itu ada wisata alam flora fauna di sana di daerah Bali Barat.
kemudian ada pura-pura juga. Kalau suka istilahnya melihat beberapa pura-pura di daerah Bali Utara gitu, ada Pura Jayapurana, ya, ada Pura Pulaki dan lain sebagainya. Ada air panas juga di daerah Bali Barat ya, air panas Banyu Wedang, bisa berenang pakai air panas sana. Kemudian ada bendungan Renon ya, wisata alam. Itu wisata buatan ya. Kemudian ada di pemutaran juga diving, selain di Taman Nasional di pemutaran ada seperti Bayorok gitu ya, bisa dilihat. Kemudian air terjun, ada batu kursi juga di pemutaran yang bisa dilihat di agak sedikit ketinggian begitu. Ada puranya di atas. Apalagi itu ada ya banyak sekali ya. Kemudian untuk akses tadi dinyatakan kendaraan, sebetulnya untuk aksesibilitas daerah-daerah daya tarik wisata di Bali Utara itu sudah sangat gampang untuk diakses ya, bisa satu mobil gitu, bisa juga dengan kendaraan sepeda motor. Jadi mestinya tidak ada masalah hal tersebut. Ya, jadi itu kurang lebih Pak Rizky ya, aksesibilitas tidak ada masalah. Kemudian selain trekking dan diving sudah saya jelaskan. Demikian, mungkin Pak Enggi bisa menambahkan sekali lagi ya. Terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih. Wah, sebelum kita mengakhiri di sesi Q&A ini, dan mohon maaf sekali, banyak sekali pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab. Oke, dan sekarang saya minta nih untuk para narasumber minta closing statement-nya untuk di Event Grand Destination Series ini. Oke, mungkin bisa dimulai dari Kak Enggi terlebih dahulu, boleh silakan. Baik, dari webinar kali ini, jadi untuk di Buleleng sendiri, yaitu khususnya desa wisata, jadi sebagai kita orang lokal, alangkah baiknya kita mensupport wisatawan lokal maupun usaha-usaha tourism atau maupun travel, entah dari mikro atau makro. Lebih baik kita mensupport usaha itu, karena di masa pandemi ini kita ketahui Bali ini sekarang sedang menangis, bahkan sudah sangat parah, karena 2 tahun itu waktu yang cukup parah bagi saya. Tetapi untuk semua pelaku pariwisata atau hotelier khususnya, dan saya juga di bidang pendidikan, tetap semangat, tetap optimis, karena pariwisata itu bersifat fragile atau rentan terhadap guncangan-guncangan, entah itu bencana dan lain-lain. Jadi di samping itu juga ada distraction atau perubahan-perubahan SOP yang diberlakukan. Jadi tetap ikuti aturan dan tetap jaga kesehatan. Kemudian thank you untuk Keren sudah membuat webinar ini, jadi sangat keren sekali sesuai namanya ya, keren sekali untuk travel online-nya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya. Oke, baik. Wah, di sini saya juga punya closing statement-nya, yaitu disebut Nyegara Gunung Buleleng terbagi dalam 4 wilayah, yaitu Buleleng Barat dengan Taman Nasional, yang di dalamnya ada hewan endemik Bali, Buleleng Tengah dengan Waterpark, Buddhist Temple, dan juga atraksi lumba-lumbanya yang langsung dari habitat aslinya di laut. Buleleng Selatan dengan waterfall-nya dan olahraga golfnya, Buleleng Timur dengan kelebihannya dalam wisata tradisi dan budaya, serta yoga dan healing. Selain itu, terdapat desa wisata yang diantaranya dikenal dengan surga tersembunyi yang tidak banyak orang tahu, yaitu Desa Sudaji dengan penghasil beras khas yang saat ini sulit ditemukan karena masa panennya yang sangat lama. Desa Sekumpul dengan kopi luwaknya yang dibuat dari menanam, memanen hingga siap diminum, dan cengkehnya yang dijadikan minyak. Serta Desa Lemuki dengan wisata alamnya yang sangat lengkap di antara desa lainnya. Wah, ini keren banget ya di acara pada hari ini, tapi jangan pada les dulu, tapi kita tetap say thank you untuk narasumbernya karena kita sudah diberikan ya materi tentang Bali ya, khususnya di Buleleng. Oke.
Oke deh, sip. Kalau begitu, akhir kata kami mengucapkan terima kasih banyak untuk para panelis yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini, kepada Pak Ikoman, kepada Pak Ikadek, dan juga kepada Kak Enggi. Dan juga terima kasih kepada media partner kita pada hari ini, yaitu Wisata Bali Official. Maaf apabila dari kami ada salah-salah kata, dan berharap semoga webinar hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih, sampai jumpa di webinar Trend Destination lainnya. See you dari aku Cynthia Lorene, terima kasih.